Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarifah Astuti yang kedepannya insya Allah akan mendampingi kalian di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan walaupun melalui jalur virtual ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang pendidikan anti korupsi melalui pendidikan karakter. Nah, apa itu korupsi? Sebelumnya, anak-anak sekalian sudah tahu ya apa itu korupsi dan bagaimana korupsi itu berkembang di Indonesia. Pada akhir-akhir ini pasti sudah sering mendengarkan banyak korupsi di sana, di sini, yang sering menjadi fenomena yang sudah tidak terbantahkan lagi di Indonesia. Nah, untuk saat ini ketika kita membuka handphone, ketika melihat televisi atau mendengarkan radio, sering sekali berita tentang korupsi dan belum ada pencegahannya yang sesuai untuk Indonesia. Saat ini, korupsi itu apa sih? Sebenarnya korupsi itu adalah suatu kerusakan, suatu kejahatan yang tidak bisa mengontrol diri sendiri untuk meraih untung yang banyak seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian mungkin bisa melihat di internet atau di buku-buku yang sudah ada. Nah, ada setidaknya 6 kategori korupsi itu sendiri. Apa saja? Yaitu ada penggelapan, ada yang namanya penyuapan atau sogok menyogok uang, ada juga perampasan, ada pencopetan, ada pencurian, dan ada perampokan. Jadi korupsi itu tidak semata-mata hanya mengambil uang saja. Korupsi dalam arti sederhana dapat juga korupsi waktu. Loh, kok bisa? Misalkan kita harus sholat tepat waktu, tapi kita menunda, dan akhirnya kita lupa, itu sama saja dengan kita korupsi waktu, seperti itu. Jadi sudah tahu ya apa itu korupsi. Nah, untuk mencegahnya seperti apa? Untuk kita dan para anak-anakku yang berbahagia, untuk mencegah adanya korupsi itu dapat dilakukan dengan mengendalikan emosi kita. Emosi yang seperti apa? Contohnya, kita harus bersikap jujur, kita harus percaya diri, bekerja keras, dan kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setidaknya kita harus menjadi seorang yang teladan. Teladan dalam artian di sini, kita harus menjaga sikap kita, sikap yang jujur, dan tidak pernah berbohong, dan tidak memakan sesuatu yang bukan milik kita. Sesuatu yang bukan milik kita itu bisa diartikan secara sederhana, yaitu misalkan di jalan kita menemui ada uang 500 rupiah di jalan berjajar, kita ambil. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau misalkan kita berpikiran sempit, kita masukkan ke kantong kita, kemudian atau kita belanjakan. Tapi akan lebih baiknya ketika di jalan kita tidak tahu ada masjid di situ, kita masukkan sebagai infak. Itu akan lebih bermanfaat bagi kita. Nah, yang kedua, melalui pembiasaan. Pembiasaannya seperti apa? Harus bersikap jujur. Jujurnya dimulai dari hal-hal sederhana. Seperti jujur, misalkan ditanya, sudah sholat atau belum? Oh, sudah. Sudah seriusan sudah atau hanya sudah untuk bilang ke orang lain itu kalau kita itu sholat tapi sebenarnya tidak. Itu kita harus jujur. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Yang ketiga, kita harus tahu 9 pilar karakter apa saja, yaitu cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bertanggung jawab, ada kejujuran dan amanah, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong, tidak lupa percaya diri dan rendah hati. Hal yang paling penting juga adalah kita harus selalu bertoleransi kepada orang lain, kemudian tetap menjaga kesatuan dan jangan selalu memancing amarah atau memancing emosi seseorang. Dengan begitu, kita akan belajar tentang bagaimana mengontrol emosi dan
bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi untuk menangkal korupsi, yang korupsi itu bisa saja terjadi pada siapa saja, bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa atau tua, korupsi juga bisa terjadi pada kalangan-kalangan muda. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengontrol emosi kita. Jadi kita cerdas mengontrol emosi, bukan hanya marah, tetapi emosi bahagia, emosi senang, emosi sedih, dan amarah kita. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Semoga kedepannya kita menjadi insan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri, bangsa, dan negara. Sekian dari saya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.